Halo semua, pada kesempatan hari ini saya akan membahas terkait dengan koordinat Kartesius. Sebab yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah posisi titik terhadap titik acuan dan posisi garis terhadap garis sumbu. Yang pertama adalah posisi titik terhadap titik acuan. Pada posisi titik terhadap titik acuan, di sini ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama adalah posisi titik terhadap titik asal 0,0 seperti kalau kita membaca pada koordinat Kartesius. Kemudian yang kedua adalah posisi titik terhadap titik acuannya A, B. Jadi titik asalnya berubah. Yang pertama adalah posisi titik terhadap titik asal 0,0. Jika kalian amati pada gambar, kalian bisa menuliskan masing-masing koordinat titik A, B, C, D, E, ataupun O. Karena di mana titik asalnya adalah di sini, di O, 0,0. Sehingga kita peroleh titik A itu adalah negatif 2,5. Kemudian titik B itu adalah 3,4. Kemudian titik C adalah 1,2. Titik D adalah 4, negatif 2. Dan titik E adalah negatif 2, negatif 1. Di mana titik acuannya atau titik asalnya tetap, yaitu adalah 0,0, seperti kalau kita membaca pada koordinat Kartesius biasanya. Kemudian bagaimana jika posisi titiknya itu titik acuannya berubah di A, B? Perhatikan gambarnya tetap sama, di mana titiknya terdapat 6 buah titik. Secara umum sebuah titik itu X, Y yang semula mempunyai titik acuannya itu adalah 0,0. Kemudian titik acuannya dipindah ke titik yang lain, yaitu adalah A, B. Maka kita akan memperoleh titik A yang baru. Untuk mencarinya dapat kita cari dengan X dikurangi A, Y dikurangi B. X dan Y adalah titik yang lama, A dan B adalah titik acuan yang baru. Contoh, titik A itu adalah negatif 2,5, di mana titik acuannya berpindah ke C. Jadi titik acuannya menjadi di sini, bukan 0,0 lagi. Maka titik A yang baru terletak di koordinat berapa? Agar mempermudah, kita kasih bantuan garis yang baru, yaitu adalah sebagai X dan ini sebagai Y. Di mana tadi titik acuannya menjadi 1,2. Maka untuk mencari titik yang baru, tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini. X-nya diganti dengan negatif 2, A-nya diganti dengan 1, Y-nya kita ganti dengan 5, B-nya kita ganti dengan 2. Sehingga menjadi titik A yang baru adalah negatif 2 dikurangi 1, 5 dikurangi 2. Sehingga diperoleh titik yang baru, yaitu adalah negatif 3,3. Dengan gambar yang sama, di mana titik acuannya adalah C, yaitu adalah 1,2, kita bisa mencari letak-letak titik yang lain dengan cara yang sama. Jika kita masukkan ke dalam tabel dengan titik acuannya adalah 1,2, maka kita peroleh tadi titik A adalah negatif 3,3. Kemudian titik B yang baru di sini menjadi 2,2. Kemudian titik O yang di sini menjadi negatif 1, negatif 2. Titik D yang ada di sini menjadi 3, negatif 4. Kemudian titik E yang di sini menjadi negatif 3,3 dengan cara X dikurangi A, Z dikurangi B.
Kita amati, diberikan sebuah gambar, diketahui ada 5 buah tempat. Pertama kampus, toko buku, balai kota, stasiun, dan apotek. Tentukan posisi dari toko buku, balai kota, kampus, dan apotek dengan titik acuannya adalah stasiun. Titik acuannya di sini, stasiun. Langkah pertama, seperti tadi, kita kasih garis bantuan sebagai sumbu X dan sumbu Y yang baru. Kemudian kita buat tabel, kita masukkan toko buku terletak di koordinat negatif 4,2. Kemudian balai kota di 0,0, kemudian kampus ada di 5,4, apotek ada di koordinat 4, negatif 3. Karena titik acuannya adalah stasiun, yaitu A, B, di mana koordinat stasiun adalah negatif 2, negatif 4. Untuk mencari titik yang baru, tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. X-nya, A-nya kita ganti dengan masing-masing. Sehingga akan diperoleh koordinat titik yang baru untuk toko buku menjadi negatif 2,6. Kemudian untuk balai kota menjadi 2,4. Kemudian untuk kampus menjadi 7,8. Kemudian apotek menjadi 6,1. Dengan cara untuk nilai X, Y, A, dan B dimasukkan ke dalam rumus ini. Selanjutnya yaitu adalah posisi garis terhadap garis sumbu. Kita amati, terdapat 3 buah gambar, gambar A, gambar B, dan gambar C. Dari ketiga gambar ini, kita bisa mengetahui posisi garis terhadap sumbu. Untuk yang pertama, garis yang berwarna biru L1, L2, L3, dan L4. Jika kita lihat posisinya terhadap sumbu X-nya ini mendatar, yaitu adalah sejajar. Sejajar ya, dia sama, mendatar semua. Kemudian jika garis L1, L2, L3, dan L4 terhadap garis Y itu adalah tegak lurus. Kita amati pada tabel, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X itu garis L1, L2, L3, dan L4. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah L1, L2, L3, dan L4. Kemudian berdasarkan gambar kedua, garis yang tegak lurus dengan sumbu X, tegak lurus karena sumbu X-nya adalah mendatar, sedangkan garis M1, M2, M3, M4 itu adalah tegak lurus. Kemudian M1, M2, M3, dan M4 jika terhadap sumbu Y dia sejajar. Kemudian dari gambar C kita peroleh garis M1 dan N2 saling berpotongan. Berpotongan terhadap sumbu Y maupun sumbu X. Kita lihat di sini terdapat 3 buah titik A, B, dan C. Titik A dan titik B jika dihubungkan menjadi garis AB. Titik B dan titik C jika dihubungkan menjadi garis BC. Titik A dan titik C jika dihubungkan menjadi garis AC. Dari ketiga buah garis kita peroleh garis AB sejajar dengan sumbu X karena sama-sama mendatar. Jika terhadap sumbu Y, garis AB tegak lurus. Kemudian garis BC terhadap sumbu X dia adalah tegak lurus. Terhadap sumbu Y dia sejajar. Kemudian garis AC tidak sejajar ataupun tidak
tegak lurus dengan sumbu X ataupun sumbu Y, tetapi dia memotong di sumbu X ataupun memotong di sumbu Y.